Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar pencairan dana BOS tahap 2 tahun anggaran 2024 ya, yaitu simulasi untuk pengisian berkas persyaratan pencairan dana BOS tahap 2 tahun anggaran 2024 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu simulasi pengisian berkas persyaratan pencairan dana BOS tahap 2 untuk tahun 2024 ya, yang mana untuk batch 1 ini sudah dibuka mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ya. Yang mana untuk berkas persyaratan pencairan dana BOS tahap 2 ini bisa teman-teman download menggunakan akun Kamat ya, di Rekam versi 2, kemudian Pagu definitif, kemudian pendapatan, kemudian upload dokumen ya. Nah, di sini akan disediakan untuk berkas persyaratan pencairan yang teman-teman butuhkan ya. Namun untuk atau per malam ini tertanggal 13 Agustus itu Rekam banyak yang akses sehingga sedikit loading ya. Nah, kita langsung saja ya, untuk berkasnya pastikan teman-teman sudah download. Jika sudah, nah kita mulai bahas satu-satu ya. Kita mulai pengisian berkas persyaratan mulai dari surat permohonan. Nah, untuk pengisian berkas ini sebenarnya masih sama seperti pengisian berkas tahap 1 yang kemarin ya. Nah, yang pertama surat permohonan ini kop madrasah diisi dengan kop madrasah. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghilangkan yang ini ya, untuk komennya ini teman-teman ke view, kemudian klik, mohon maaf ya, review, kemudian all mockup, kemudian no markup. Nah, ini akan langsung hilang ya. Nah, silakan masukkan kop madrasah teman-teman, nomornya disesuaikan dengan nomor madrasah teman-teman ya. Nah, untuk tertanggal bulan Agustus ya. Kemudian untuk penanggalan ini tidak aturan ya, namun teman-teman silahkan koordinasi dengan pihak Kemenak, Kabupaten ataupun Kanwil ya. Yang mana untuk tingkat MI, MTS dan RA itu akan diverifikasi oleh Kemenak Kabupaten, dan tingkat MA akan diverifikasi oleh Kanwil. Nah, untuk keseragamannya ini tidak ada diatur atau silahkan dikoordinasikan dengan penanggung jawab masing-masing ya. Nah, ini menggunakan nomor madrasah ya, misalnya 072. Nah, ini tertanggal sesuaikan dengan teman-teman ya, bisa juga sesuai dengan tanggal pengajuannya ya. Ini tergantung dari teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa dikoordinasikan dengan penanggung jawab masing-masing ya, atau di Penmat ataupun di Kanwil. Misalnya saja 13 Agustus, karena di Kanwil saya itu mengatakan disesuaikan dengan tanggal pengajuan ya. Kemudian ini masih tetap sama, silahkan diubah ya. Untuk di sini kepala madrasah, nama madrasahnya ya, akan diisi misalnya madrasah. Nah, ingat ya teman-teman, ini menggunakan kop madrasah. Mungkin saya tidak perlu jelaskan ya, karena ini tentunya setiap madrasah itu memiliki kop masing-masing ya. Atau saya ubahkan saja ya teman-teman, supaya lebih jelas. Misalnya tambah kop aja. Ini silakan copy kopnya teman-teman, kemudian dipastekan di sini. Oke, kemudian kita lanjut. Nomor ini ingat diubah, ini untuk tahap 2, dan silahkan diisi dengan total dana BOS yang diterima pada tahap 2 ya, misalnya 86,
Nah, ini adalah total dana BOS gabungan antara tahap 1 dengan tahap 2 ya. Ingat untuk ditulis dengan huruf. Atau teman-teman bisa lihat di sini ya. 86655. Kemudian diisi dengan total keseluruhan dana BOS 100. Ingat ditulis juga dengan angka ya teman-teman. Untuk berapa jumlah peserta didik yang dialokasikan dana BOS ya. Oke, kemudian kepala madrasah. Nah, diisi dengan nama kepala madrasah ya. Seperti itu, selesai. Nah, untuk pengisian surat permohonan ini sudah selesai. Ini tinggal teman-teman print, scan, print di TTD, stempel dan di-upload. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke yang kedua adalah kwitansi. Nah, untuk kwitansi ini silahkan diisi juga ya teman-teman. Nah, untuk kopnya menggunakan kop madrasah, silahkan diisi. Ini teman-teman boleh hapus. Kopnya menggunakan kop madrasah. Ini bisa teman-teman hapus saja. Kemudian dipaste di sini. Kemudian nomor disesuaikan dengan nomor madrasah. Jumlah uang sesuaikan dengan jumlah dana BOS tahap 2. Kemudian ditulis dengan huruf ya. Itu. Kemudian penggunaan dana BOS ini teman-teman bisa hapus RA-nya. Kalau dari RA berarti madrasahnya dihapus. Ini pada madrasah ditulis nama madrasahnya ya. Tahun 2024. Kemudian ini teman-teman tidak usah diwarnai. Kepala madrasah. Ini nama madrasahnya. Madrasah ya, jangan era. Pada madrasah. Ini diisi dengan nomor PKS ya. Nah, teman-teman yang lupa nomor PKS-nya bisa melihat PKS-nya ya. Jika misal ada perubahan PKS, tentu nomor PKS-nya juga berubah ya. 005. Ini 005. Nah, diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat ya. Misalnya kita sesuaikan karena tadi di permohonan 13 Agustus, jadi kita pakai 13 Agustus juga ya. Kepala madrasah, silakan diisi dengan nama kepala madrasah. Untuk pengisian kwitansi ini sudah selesai. Nah, terakhir mengisi SPTJB ya. Nah, silakan diisi sesuaikan dengan format yang teman-teman ya. Ini dihapus, kopnya diisi sesuai kop madrasah.
Oke. Kemudian nama ini diisi dengan nama kepala madrasah lengkap dengan gelar ya. Kemudian nama madrasah ditulis. Ditulis alamat madrasah. Nah, untuk SK penetapan penerimaan BOS tahap 1 ya, itu untuk madrasah nomor 33 tahun 2024 ya, tertanggal 3 Januari 2024. Kemudian untuk BOPRA itu nomor 61 tahun 2024 ya. Kita pakai nomor 33 ya, karena kita dari madrasah. Kemudian ini madrasah, nama madrasah ya. Ini menggunakan nomor PKS ya, atau perjanjian kerjasama. Nah, ini diisi dengan dana BOS yang diterima ya, dari gabungan antara tahap 1 dengan tahap 2 ya. Nah, sama seperti yang tadi yang di depan ya, di surat permohonan. Ini di copy. Oke. Sampai dengan bulan, ini adalah bulan Juni ya. Diisi dengan tahap ke-1, kemudian diisi dengan jumlah dana BOS yang sudah diterima 86.655. Oke, berarti diisi dengan huruf ya. 86 juta. Jumlah total dana yang diterima ini sama diisi dengan dana yang sudah diterima. Nah, diisi dengan huruf ya. Oke, ini teman-teman boleh rapikan ya. Seperti ini. Itu. Kemudian jumlah dana yang sudah digunakan diisi sesuai dana yang sudah direalisasikan ya. Jika sudah 100% maka di sini diisi dengan sama ya. Yang sudah diterima dengan dana yang sudah digunakan. Juta 600. Oke, ini dirapikan lagi. Nah, diisi dengan total dana yang tersisa. Jika misal sudah tidak ada berarti diisi dengan 0. Nah, kemudian persentase dana yang sudah digunakan. Berarti kalau sisa dana sudah 0 berarti sudah 100%. Kemudian sama ini diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini disesuaikan saja ya. Jika 13 Agustus maka gunakan 13 Agustus. Nah, ini isi dengan materai 10.000.
Ingat untuk tulis nama kepala madrasahnya. Dan sudah selesai. Nah, ini tinggal di print dan di TTD kepala madrasah. Dan ingat ya, ada juga yang mempersyaratkan untuk diupload SPTJM ya, atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang sama seperti di tahap 1 kemarin. Ini teman-teman boleh langsung mengisi juga ya untuk SPTJM-nya ya. Ini tergantung dari verifikator masing-masing ya. Nah ini teman-teman bisa ya untuk SPTJM-nya. Tentunya untuk pengisiannya ini masih sama seperti di tahap 1 sebelumnya ya. Dan ini sisa teman-teman print out dan dikasih materai. Ingat ya, untuk materai itu tidak boleh dipindah-pindah. Artinya satu dokumen itu wajib satu materai ya, jangan ditukar ya, atau misalnya sudah digunakan jangan dipindahkan dan digunakan lagi di dokumen lainnya. Nah, nanti akan ditolak oleh verifikator. Pastikan setiap dokumen itu menggunakan materai yang berbeda ya. Dan ingat ya teman-teman, terakhir teman-teman itu jangan lupa untuk koordinasi dengan verifikatornya, yaitu untuk MTS berarti RA sampai MTS itu di Penmat, dan untuk jenjang MA itu di Kanwil ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk simulasi pengisian berkas persyaratan pencairan dana BOS tahap 2. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Oke, cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika misal masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.